Hai kawan, ketemu lagi di channel YouTube Hana dan Yuri. Hana Yuri mau lanjut main mencari monster yokai yang bersembunyi di balik emaki ini. Masih ingat kan apa itu emaki? Itu loh, gulungan gambar yang berisi cerita supranatural. Tapi sebelum lanjut cerita yokainya nih, Hana Yuri mau minta kamu untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasi supaya kamu bisa ngikutin video-video lainnya. Di pajangan gambar yang berbentuk spiral persegi panjang ini ada sejumlah karakter yokai ukuran kecil. Saat kamu scan AR code dengan Google Lens, kamu akan lihat ada jejak kaki yang melangkah dari luar spiral persegi panjang menuju pusat spiral. Ketika langkahnya mencapai inti, semua yokai tiba-tiba menghilang. Kamu hanya bisa mencoba permainan ini sekali saja ya kawan. Sambil mencari AR code, kita lihat karya-karya lainnya kuy. Emaki yang satu ini menampilkan para yokai air. Salah satu yokai yang hidup di laut ini sangat berbahaya. Namanya Umi Nyobo. Wujudnya menyerupai wanita dengan kulit bersisik seperti ikan. Jari dan tangan mereka berselaput yang menyerupai sirip. Giginya juga tajam seperti gigi hiu. Ada juga yang bernama Kappa, humanoid reptil yang menghuni sungai. Ia juga disebut dewa air. Kappa biasanya digambarkan mirip manusia. Sedangkan Umi Bozu merupakan yokai perkasa lautan yang menenggelamkan kapal nelayan. Mereka berasal dari perwujudan para biksu yang tenggelam di laut. Yokai air ini bernama Amabi. Ia termasuk yokai pembawa keberuntungan karena dianggap dapat mencegah penyakit. Ia banyak dilupakan orang hingga 174 tahun terakhir. Namun, sejak virus corona merambah Jepang, sosoknya muncul kembali di media sosial, membawa harapan dari para penyebarnya supaya pandemi ini segera berakhir. Akhirnya Amabinya ketangkep juga nih kawan pakai Google Lens. Kalau kamu berhasil nangkep Amabi juga, cepetan di screenshot ya buat kenang-kenangan. Berikutnya kita menuju karya Kotsushika Hokusai. Cetakan gambar-gambar ini merupakan potongan cerita dari permainan Hyaku Monogatari Kai dan Kai. Permainan ini sebenarnya sudah banyak muncul di film ataupun anime Jepang. Cara mainnya sangat sederhana. Kita hanya butuh ruang kosong dan 100 buah lilin yang sudah dinyalakan pada malam hari. Para pemain berkumpul di sekitar lilin dan secara bergantian menceritakan kisah-kisah menakutkan. Cetakan gambar ini berjudul Oiwa Sang, berkisah tentang seorang wanita bernama Oiwa yang menikah dengan samurai. Suaminya berkhianat dan ingin menikahi gadis dari keluarga kaya. Segala upaya pembunuhan dilakukan suaminya, mulai dari memberikan hadiah krim wajah beracun hingga mengirimkan pembunuh bayaran untuk menyingkirkan Oiwa. Menjelang ajal, Oiwa mengutuk suaminya dan menghantuinya dalam berbagai bentuk, termasuk lentera kertas. Cetakan gambar berjudul Warai Hanya bercerita tentang wanita tua yang berubah menjadi iblis karena kecemburuan, dan iblis wanita gunung yang menculik dan memakan anak-anak. Cetakan gambar Sarayashiki merupakan legenda abad ke-17, menceritakan pelayan bernama Okiku yang memecahkan sebuah piring berharga tuannya. Ia dihukum dan dilemparkan ke dalam sumur hingga ajal. Setelahnya, sering terdengar suara orang sedang menghitung dari sumur itu setiap malam. 1, 2, 3, 8, 9. Saya tidak dapat menemukan yang terakhir. Begitu suaranya. Seorang biksu pun datang dan menambahkan hitungan 10. Okiku akhirnya menghilang. Okiku digambarkan sebagai roh ular yang tubuhnya terbuat dari piring. Cetakan gambar berjudul Kohada Koheiji menunjukkan legenda Jepang tentang seorang pria yang ditenggelamkan di rawa oleh istri dan kekasihnya. Dia kembali dalam wujud kerangka dengan api di sekelilingnya untuk menghantui pangsangan tersebut sebagai pembalasan. Cetakan gambar yang berjudul Shunen menunjukkan seekor ular melilit sebuah tugu peringatan altar Buddhis. Ular mewakili obsesi yang berlanjut setelah kematian. Selama zaman Edo, ular dalam cerita kaidan biasanya adalah metamorfosis roh dari almarhum yang meninggal
dengan penuh rasa cemburu, dendam, atau cemoohan. Hal yang menarik dari mainan Hyaku Monogatari Kai dan Kai adalah tiap satu cerita selesai, maka pemain akan memadamkan lilin satu persatu. Semakin lama cerita akan semakin seram karena ruangan akan menjadi lebih gelap seiring dengan lilin yang dipadamkan berurutan. Proses ini diyakini untuk memanggil makhluk supranatural. Akhir dari permainan ini adalah matinya cahaya pada lilin terakhir. Wah, kira-kira apa yang muncul ya? Kamu mau coba nggak? Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video Hana Yuri selanjutnya. Bye-bye.